Anda kembali menyaksikan MNC News Now, pemirsa. Ubud Bali terpilih sebagai kota terbaik di Asia untuk wisata. Bahkan Ubud menduduki posisi ketiga kota terbaik di dunia. Predikat tersebut dikeluarkan oleh media internasional Travel Plus Leisure yang bekerja sama dengan firma riset M&RR yang menilai sejumlah kota di dunia berdasarkan penilaian pembaca sejak 25 Oktober 2021 hingga Februari 2022. Berdasarkan penilaian tersebut, Ubud berhasil mengungguli kota-kota lain di Asia, bahkan menyalip kota-kota wisata terkenal seperti Singapura, Bangkok, Kyoto hingga Jaipur. Tidak hanya itu saja, Ubud dengan pesona budaya dan unsur alam juga sukses menempati peringkat ketiga sebagai kota terbaik di dunia. Ya, pesona Pulau Dewata khususnya Ubud berhasil menyihir penikmat wisata. Bentangan pantai dengan beragam budaya yang hadir menambah daya pikat wisatawan hingga berhasil menduduki peringkat ketiga kota terbaik di dunia. Dalam penilaian majalah perjalanan asal Amerika Serikat tersebut mengangkat sejumlah aspek seperti pemandangan, kebudayaan, kuliner, keramahan, hingga wisata belanja. Ubud sendiri merupakan kota yang memiliki beragam daya tarik wisata alam, kuliner, dan juga wisata belanja. Beberapa tempat yang menjadi incaran wisatawan saat menginjakan kaki ke Ubud adalah Panggi Forest, hamparan sawah Tegalalang, dan Bukit Campuhan. Ya, Ubud Bali masuk tiga besar dalam daftar The 25 Best Cities in the World tahun 2022 versi majalah Travel and Leisure. Ubud berada di peringkat ketiga dengan 91,73 poin setelah Oaxaca di Meksiko dan San Miguel de Allende. Ubud menawarkan sisi lain pemandangan Bali yang terkenal dengan pantainya yang eksotis. Dan sore ini kita akan membahasnya bersama dengan Bu Ida Indah Yustikarini selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Provinsi Bali. Selamat sore Bu Indah. Selamat sore Mas Agung, apa Bu kabar? Indah, baik sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dialog di MNC News Now sore ini Bu Indah. Ya, Langsung saja Bu Indah, Bali ini menjadi sorotan dunia. Kali ini Ubud. Apa ya. saja yang memang menjadi daya tarik Ubud, Bu Indah? Daya tarik Ubud itu macam-macam, Mas Agung. Jadi kalau misalnya kita berbicara alam Mhm. yang indah di Ubud ada. Kemudian daya tarik budaya di Ubud juga ada. Mhm. Antara lain kalau saya tadi mengatakan daya tarik alamnya itu ada sawah terasering ya, yang di Tegalalang. Mhm. Jadi sistem pengairan atau irigasi tradisional subak masih diterapkan di sana di Tegalalang ini. Kemudian ada juga daya tarik hutan lindung atau monkey forest. Mhm. Kemudian ada sungai juga sehingga wisatawan yang suka dengan aktivitas petualangan seperti rafting atau arung jeram bisa menjajal minat mereka di Ubud. Dan ada juga berbagai kesenian Mhm. atau kreativitas di Ubud ini, seperti misalnya melukis, kemudian seni patung, keramik, ada juga seni yang terbuat dari gelas. Jadi bermacam-macam sekali, Mas Agus. Oke, kalau, kita bicara Bali secara luas, orang langsung terpikirkan pantainya begitu ya. Nah, ternyata Iya, Ubud ini iya. menunjukkan sisi lain begitu dari Bali gitu ya, Bu Indah? Betul, betul. Tetapi tidak kalah menarik juga dengan Mhm. pantai. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sawah, kemudian ada sungai Mhm. juga. Eh, jadi misalnya mereka bisa datang ke Ubud kalau ingin melihat yang hijau-hijau. Mhm. Kita Jadi wisatawan kerucutkan itu, ke sawah, ya, Bu Indah nih. ya, ya, Barangkali silakan. apa mungkin sawah kemudian menjadi daya tarik utama begitu dari kacamata dunia? Mengingat sawah tidak, bisa ditemukan di wilayah-wilayah lain begitu selain di kawasan Indonesia atau Asia. Iya, iya betul sekali. Jadi misalnya para wisatawan itu sudah jenuh ya dengan Mhm. suasana perkotaan yang hingar-bingar. Jadi mereka ingin melihat sesuatu yang hijau-hijau, yang menyejukkan mata dan juga pikiran mereka. Mereka datanglah ke Ubud, di Mhm. mana di sana sistem pengairannya yang masih tradisional atau yang disebut dengan subak masih diterapkan di Ubud ini. Jadi sawah terasering yang ada di Tegalalang Ubud itu bisa memang menjadi daya tarik untuk wisatawan.
Oke, selain sawah, terasering tadi kemudian orang juga membayangkan betapa ketenangan yang bisa didapatkan di wilayah Ubud tersebut. Anda juga tadi, Bu Indah sempat mention ada tarian tradisional, kemudian berbagai aktivitas yang ditawarkan, oleh pengelola begitu bagi wisatawan yang datang ke Ubud. Iya, Apa betul saja jenis sekali. aktivitas itu? Kalau misalnya aktivitas kesenian, itu yang terkenal salah satunya adalah tari barong. Tari barong? Jadi ya, tari barong ini, hampir setiap malam dipentaskan di Puri Ubud. Mhm. Salah satu daya tarik wisata yang juga memang, terkenal, sejak zaman Belanda. Jadi tari barong, kemudian ada tari kecak, ada janger juga. Hal-hal tersebut, seni tari tersebut bisa kita, lihat di Ubud ini. Oke, kita tahu, 2 tahun terakhir kita didera pandemi COVID-19, namun berangsur-angsur Bu Indah bahwa, sektor pariwisata ini kemudian terus bangkit begitu. Bagaimana Betul. antusias, wisatawan di, Bali pasca pandemi ini? Iya, jadi setelah 2 tahun Bali bisa dikatakan mati suri ya. Mhm, Sejak awal tahun 2022 ini, kunjungan wisatawan menunjukkan, jumlah yang cukup, bagus. mhm. Dimulai dari wisatawan Nusantara, saat ini rata-rata per hari sudah tembus 12.000 per hari, dan kemudian wisatawan mancanegara perharinya yang paling rendah sekitar 4.500 dan yang paling tinggi itu lebih dari 8.500. Jadi kita bisa melihat bahwa setelah 2 tahun tidak kemana-mana, Mhm. tahun 2022 ini seperti ada revenge, tourism revenge ya. Jadi Balas ada dendam balas begitu bagi dendam mereka yang sudah ya rindu untuk untuk berlibur. melakukan traveling. Betul Tapi angka sekali. tadi 4.000 sekian belas ribu itu termasuk tinggi atau, belum mencapai puncaknya seperti di era sebelum pandemi? Kalau untuk era sebelum pandemi tentu masih jauh ya. Mmm, Kalau wisatawan Nusantara itu rata-rata per hari, sebelum COVID-19 tahun 2019 itu per hari, 28.000 lebih per hari. oke. Dan sekarang, sudah tembus 20.400. Artinya baru Jadi akan menuju ke sudah sana naik, tapi belum lewat, iya. oke. Iya, 72% lah ya, apa namanya, perbaikannya. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara masih jauh. Ok Kalau sebelumnya wisatawan mancanegara itu per hari sekitar 17.000, sekarang ya 8.500, 50%, masih kurang dari 50%. Tetapi, kita semua berharap positif bahwa 2022 ini adalah waktu untuk, kami pulih kembali sektor pariwisata dan ekonomi. tentunya kita juga optimis bahwa sektor pariwisata di Bali bisa, terus meningkat begitu ya Bu Indah. Tapi kalau Betul misalnya tadi sekali. itu Bali secara keseluruhan. Nah kalau di Ubud Ya. sendiri, ini lebih tinggi minat dari mancanegaranya atau wisatawan, Nusantara saja yang juga, tertarik untuk datang ke Ubud? Iya, jadi, kita melihat memang kalau Ubud itu disukai oleh, wisatawan mancanegara seperti misalnya Eropa. Mhm, Jadi, Eropa itu memang senangnya ke Ubud. Tetapi, saat ini kita juga melihat bahwa keadaan, ekonomi di negara-negara asing itu masih belum stabil. mhm. Jadi kita masih, juga mengharapkan wisatawan Nusantara yang Mhm. akan mengisi kekosongan ini. Jadi saya sampaikan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara juga sama-sama menyukai atau tertarik untuk mengunjungi And Ubud. are welcome untuk visit ke, Ubud begitu ya. Tapi kalau Iya, betul membaca betul. habitnya ternyata Ubud lebih banyak disukai oleh wisatawan mancanegara khususnya Eropa. Iya, betul. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk kemudian mengoptimalisasi, kinerja atau mungkin juga fasilitas dari Ubud sendiri untuk menampung, minat masyarakat luar negeri begitu datang ke Ubud? Ya, jadi, itu dimulai dari, dukungan, pemerintah pusat juga ya, misalnya Kementerian, Parekraf, Mhm, kemudian Kementerian Marves, untuk, membuat, berbagai event atau festival di Ubud. Jadi di Ubud itu, banyak sekali, diselenggarakan event-event atau festival yang berskala internasional. Seperti misalnya Bali Spirit Festival, itu sudah dilaksanakan bulan Mei. Kemudian ada Ubud Food Festival,
Kemudian ada Readers and Writers Festival itu bulan Oktober, dan yang bulan depan ini Agustus adalah Ubud Jazz Festival. Jadi hal-hal tersebut tentu akan membuat semakin banyak wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara yang ingin untuk berkunjung ke Ubud. Oke, tercatat sudah cukup banyak begitu festival-festival diselenggarakan begitu di wilayah Ubud ya. Tidak heran Ya, betul barangkali ini sekali. Ubud menjadi duduk di peringkat ketiga versi majalah Travel Plus Leisure. Tapi kalau boleh tahu, Bu Indah, apa Ya. saja sebetulnya aspek penilaian untuk bisa duduk di peringkat tiga ini? Ya, jadi aspek penilaiannya itu antara lain landmark atau pemandangan alam yang indah, kemudian termasuk budaya Bali yang Mhm. walaupun Ubud ini banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, tetapi masyarakatnya tetap dengan taat dan tulus menjalankan budaya. Selain itu juga kuliner di Ubud ya, jadi banyak ada restoran dengan skala internasional, tetapi banyak juga kuliner-kuliner khas Bali yang bisa kita temukan dengan mudah di Ubud. Termasuk jangan lupa Mhm. keramahan masyarakat Ubud juga Oke, ternyata menjadi penilaian tersendiri ini dari travel and leisure ini. ini juga menjadi catatan kami begitu. Keramahan masyarakat menjadi salah satu penilaian begitu ya. Dan Ya, ini sebabnya juga Ubud dikenal dengan masyarakat yang ramah bagi atau pada wisatawan yang datang. Tanggapan Anda seperti apa ini? ya memang sebenarnya bukan hanya masyarakat Ubud saja yang ramah, Mas Agung, tetapi secara rata-rata ya, secara general masyarakat Bali itu memang terkenal dengan karakternya yang ramah. Jadi saya info juga ada salah satu layanan traveling secara online dari Belanda yang melakukan survei, dan ternyata salah satu daya tarik yang menyebabkan wisatawan ingin datang ke Bali itu adalah hospitality. Jadi Layanan hospitality begitu ya? atau keramahan, Mhm. ya, itu menempati skor pertama 8,8, dan kemudian diikuti oleh budaya dan alam yang indah, skornya itu 8,6. Jadi memang keramahan masyarakat Mhm. Bali secara umum dan Ubud secara khusus memang sudah terkenal. Dan itu memang it comes from our heart ya, itu tidak Mhm. bisa dibuat-buat, Mas Agung. Pada Jadi akhirnya masyarakat Bali memang ramah. pelayanan dan keramahan itu membuat nyaman wisatawan untuk datang ke Ubud, barangkali begitu ya? Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Bu Ida Ayu Indah Yustika hari ini. Tentu bicara tentang Ubud, ini bisa lebih hangat lagi disampaikan, namun sayang sekali waktu kita terbatas sekali. Terima Ya, kasih atas waktunya Bu Indah. sama-sama Mas Agung.